Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrila Duyandini. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prodi Ilmu Komunikasi. Saya di sini sedang menjalankan tugas informatif mata kuliah Ilmu Politik. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pemilihan umum 2024. Apa sih pemilu itu? Pemilu adalah proses pemilihan seseorang untuk mengisi jabatan politik di Indonesia yang dilaksanakan secara umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu di Indonesia semula ditundukkan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pada tahun 2002, setelah perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, disepakati bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden atau Pilpres yang semula dilakukan oleh MPR harus dilakukan langsung oleh dan untuk rakyat, bahwa pemilihan presiden termasuk dalam rangkaian pemilihan. Pemilihan presiden sebagai bagian dari pemilu pertama kali diadakan pada pemilu 2004. Secara umum, istilah pemilu lebih sering merujuk pada pemilihan anggota parlemen dan presiden yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu harus diadakan secara berkala karena fungsinya untuk menguji rakyat terhadap wakilnya. Siapa saja yang berhak memilih? 1. Warga negara Indonesia. 2. Warga yang genap berusia 17 tahun. Yang ketiga, tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya. Yang keempat, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang kelima, berdomisili di wilayah administratif pemilih yang dibuktikan dengan KTP elektronik. Dan yang keenam, tidak sedang menjadi anggota TNI atau Polri. Peta Koalisi Pemilihan Umum 2024 terdiri dari 4 calon kandidat yang diusulkan oleh berbagai partai politik, yang diantaranya yaitu PDIP yang memiliki 22,26% kursi DPR, Partai Gerindra dan PKB yang memiliki 23,84% kursi DPR, lalu Partai Golkar, PAN, dan PPP yang memiliki 25,73% kursi DPR, lalu yang terakhir itu ada Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS yang memiliki 28,35 kursi DPR. Hasil survei terkait pemilihan umum 2024. Poltreking Indonesia telah merilis hasil polling calon presiden yang berpotensial untuk pemilihan umum 2024. Nama-nama tersebut dipilih berdasarkan hasil pemilu yang memenuhi syarat masing-masing. Berdasarkan hasil riset, 3 politisi di Indonesia memiliki skor elektabilitas yang cukup tinggi. Yang pertama yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berada di urutan pertama sebagai calon presiden dengan potensial elektabilitas mencapai 26,6%. Yang kedua disusul oleh Prabowo Subianto di urutan kedua dengan nilai elektabilitas 19,7%. Yang ketiga, Anies Baswedan yang berada di posisi ketiga dengan angka elektabilitas 17,7%. Biografi Ganjar Pranowo. Lalu di sini ada biografi Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo lahir pada tanggal 28 Oktober 1968 di Desa Lereng, Gunung Lawu, Karanganyar. Ganjar Pranowo mempunyai seorang ayah bernama S. Pamuji dan ibu Sri Suparni.
Ganjar Pranowo juga memiliki istri yang bernama Siti Atikoh. Dengan Siti Atikoh, Ganjar Pranowo memiliki seorang anak yang bernama Muhammad Zain Dineh Alam Ganjar. Lalu pendidikan Ganjar Pranowo yaitu ada SMA Bob Kris 1 Yogyakarta, S1 Universitas Gadjah Mada, dan S2 Universitas Indonesia. Karir yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo yaitu ia lulus dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada sebagai penguji pascasarjana bersama Profesor Nindyo Pramono. Setelah lulus kuliah, Ganjar Pranowo pertama kali bekerja di sebuah perusahaan konsultan HRD di Jakarta yaitu PT Prakasa. Selain itu, beliau juga pernah bekerja di PT Prastawana Karya Sasmitra dan PT Semeru Realindo Inti. Ganjar yang aktif di GMNI dan mengagumi Soekarno awalnya menjadi pendukung PDI. Pada tahun 1996, PDI dirunduk konflik internal antara pendukung Surjat dan Megawati Soekarno Putri, mewakili keluarga Bung Karno. Ganjar juga mendukung Megawati, meski ayahnya seorang polisi dan kakaknya seorang hakim. Orde Baru melarang semua penjabat berpolitik dan diharuskan memberikan dukungan penuh kepada Golkar. Ganjar pun kemudian memilih karir politik melalui Partai PDIP pimpinan Megawati Soekarno Putri. Berikut adalah safari politik dari Ganjar Pranowo menjelang Pilpres 2024. Selain itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama istrinya Siti Atikoh ikut ambil bagian dalam acara lari amal bersama ratusan pelari di Yogyakarta. Istri Ganjar, Siti Atikoh, sudah start mulai pukul 1 dini hari dari kilometer 36,5. Sementara Ganjar berlari sekitar 9 km menuju garis finish di kompleks kampus UGM. Ganjar menyatakan acara lari dalam rangka Disnatalis ke-73 Universitas Gadjah Mada kali ini bertujuan untuk mengumpulkan donasi bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Melalui acara aksi donasi ini diharapkan banyak masyarakat tergerak untuk membantu sesama yang membutuhkan. Hari ini mereka finish dari 37, tadi saya jemput lumayan 9,4 kilo dan kawan-kawan lari dari UGM, dari Kagama punya spirit yang luar biasa. Satu, menjaga stamina, olahraga terus, dan yang kedua charity-run. Jadi di antara mereka nanti akan dibantu oleh beberapa yang mau menyumbang. Mudah-mudahan banyak donatur nanti akan menyumbang sehingga kita bisa pakai untuk banyak hal. Biasanya kawan-kawan pakai untuk siswa, ada juga yang dipakai untuk membantu bencana alam ya, dan banyak kegiatan yang lain. Ganjar Pranowo dan istrinya Siti Atikoh bukan kali pertama berlari bersama. Keduanya kerap terlihat berlari bersama untuk menggalang donasi, salah satunya mengikuti Road to Run Against Cancer untuk membantu penyintas kanker. Tim TV One mengabarkan. Lalu yang berikutnya yaitu ada sedikit cuplikan tentang jaringan relawan Ganjar Pranowo. Sementara itu, dukungan terus mengalir kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden 2024. Kali ini, dukungan datang dari ratusan ustadz yang tergabung dalam Ustadz Sahabat di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Dukungan diberikan karena Ganjar dinilai sebagai sosok yang peduli terhadap pendidikan agama, dekat dengan ulama serta santri, dan masyarakat umum. Atas pertimbangan itulah, Ganjar dianggap pantas menjadi Presiden 2024. Tim TV One mengabarkan. Dukungan pun terus mengalir kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden 2024. Ratusan ustadz di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara datang untuk mendukung Ganjar Pranowo karena ia dinilai sebagai sosok yang peduli terhadap pendidikan agama, akrab dengan ulama, serta para santri dan masyarakat umum. Oleh karena itu, Ganjar dianggap pantas untuk menjadi Presiden 2024.
Sekian pembahasan tentang kandidat pemilihan umum 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.